does it mean to come to Christ? When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom saudaraku semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya saudaraku semua? Luar biasa. Kelihatan dari senyum-senyumnya sangat luar biasa, amin. Amin. Siap kita mau menerima berkat? Amin. Boleh dong saya undang untuk kita semua Bapak Ibu angkat berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Mari, saya pimpin di dalam doa. Oh Allah Bapa kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik Yesus. Sungguh terbukti Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan Yesus Kau berikan cuaca yang indah untuk kami semua Tuhan. Para umat-Mu boleh datang ke tempat ini. Kami boleh sama-sama bersatu hati beribadah kepadamu Tuhan. Bila Roh Kudus Kau yang pimpin kami semua Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini Tuhan. Semuanya berjalan Tuhan dengan penuh hikmat Tuhan. Dan kami Tuhan Yesus rindu Tuhan untuk mengangkat hati kami Tuhan. Kami ingin terus Tuhan tertaut padamu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami rindu untuk menyembahmu Tuhan. Menikmati hadiratmu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah kami Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terimalah Tuhan Yesus penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum Tuhan. Yang berkenan kepadamu Bapa. Karena Engkaulah Tuhan Yesus anak domba Allah yang termulia. Ini kami Tuhan yang mau datang Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari sekali katakan mulia, 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 oh, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari jemaat Tuhan katakan mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak
dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, Bapa, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Bapa, Engkau mulia dan layak dipuji, hanya Kau Tuhan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau angkat suara kita, angkat tangan kita dan katakan, Bapa, Engkau-Mu, oh hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Kaulah yang duduk di atas tahta anak domba lah. Oh, yang akan memerintah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang atas semua yang di bumi. Oh, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang termulia. Ditinggikanlah Yesus, ditinggikanlah Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan Yesus yang bertahta di atas kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar setiap lidah boleh berseru, setiap lutut boleh bertelut. Hanya Engkaulah Tuhan kami Raja di atas segala raja. Kami mau mengaku Tuhan,
Kaulah Allah kami Tuhan yang begitu besar, begitu mulia. Kaulah yang akan memerintah selama-lamanya Tuhan, baik mau di bumi maupun di surga. Yang mau mengikut Engkau selalu Tuhan Yesus. Yang mau mengikut Engkau Tuhan, terus terhubung Tuhan dengan Engkau Tuhan. Kalau Engkaulah pokok anggur Tuhan, Kaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Di luar Engkau Tuhan kami mati Tuhan Yesus. Tapi tak kalah kami dekat dengan Engkau Tuhan, terhubung dengan Engkau Tuhan. Oh, ada kehidupan Tuhan, ada cahaya Tuhan Yesus, ada kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap janji-janji-Mu Tuhan, kami ingin terus setia Tuhan kepadamu Tuhan Yesus. Oh, mulialah anak domba Allah. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, penuh dengan antusias Tuhan. Penuh Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya. Boleh dong lebih lagi memuji Tuhan, lebih lagi bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Ini hari yang indah, saudaraku, amin. Amin. Boleh kita menyebarkan senyuman kita, mari. Boleh dong kiri kanan depan belakang. Katakan Tuhan Yesus kita baik, berikan salam yang manis pada saudara seiman kita. Mari saudaraku kita memuji Tuhan, amin. Amin. Saya punya lagu yang baru nih, mari kita sama-sama kita mau belajar lagu ini. Oke? Tiada nama lain Tuhan, yang daripadanya ada keselamatan, hanya nama Yesus. Amin. Amin. Come on, mari kita mau bersorak-sorai. Yuk sama-sama katakan keselamatan. Keselamatan yang ku terima hanya ada di dalam Kau Tuhan. Semua oleh anugerah-Mu, hidupku jadi berharga. Di bawah langit namamu, Namamu dipuja. oh di bawah langit, Di bawah langit namamu berkuasa. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus Kau keselamatanku, Yesus Kau batu penjuru, Yesus Kau perlindunganku, Yesus Kau dasarnya, Yesus, Yesus Kau keselamatanku, Yesus Kau batu penjuru, Yesus Kau perlindunganku, Yesus Kau dasar yang teguh. Amin. Hanya Yesus keselamatan dan batu penjuru kita. Ada amin saudaraku? Yuk sama-sama dari awal. Katakan keselamatan yang ku terima. Hanya ada di dalam Kau Tuhan. Semua oleh anugerah-Mu, hidupku jadi katakan di bawah langit, di bawah langit namamu, namamu dipuja. Di bawah langit namamu berkuasa. oh. Yesus Kau keselamatanku, Yesus Kau batu penjuru, Yesus Kau perlindunganku, Yesus Kau dasar yang teguh, Yesus Kau keselamatanku, Yesus Kau batu penjuru, Yesus Kau perlindunganku, Yesus Kau dasar yang teguh. amin saudara. Hanya nama Yesus yang memberikan kita keselamatan. Amin. Hanya nama Yesus yang memberikan perlindungan.
Tiada nama yang lain. Mari sama-sama kita menyatakan dengan iman. Katakan. Tiada nama lain yang telah selamatkanku. Tiada nama lain, ku serukan namamu. Tiada nama lain Yang telah selamatkanku. tiada nama lain, ku serukan namamu. Yesus, kau keselamatanku. Yesus, kau batu penjuru. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, kau dasar yang teguh. Yesus, kau keselamatanku. Yesus, kau batu penjuru. Yesus, kau perlindunganku. Yesus, kau dasar. Tiada nama lain. Tiada nama lain yang telah selamatkanku. Tiada nama lain, ku serukan namamu. Tiada nama lain yang telah selamatkanku. Tiada nama lain, ku serukan namamu, Yesus. Haleluya. 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 Hanya nama Yesus sumber keselamatan kita. Amin. Haleluya. Lebih lagi dong memuliakan Tuhan. Lebih lagi kita mau bersemangat dan antusias memuji Tuhan. Haleluya. Nah, dialah gunung batu kita. Dialah batu penjuru kita. Come on musik, memuji Tuhan. Yuk sama-sama lebih semangat. Boleh tepuk tangannya di atas kepala semuanya. Come on. Sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Siapa yang menjamin hidup kita? Jamin Oh, hanya Yesus. Come on. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu. Tanganku Tuhan, aku tinggi, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Hey. Dialah Tuhan yang benar. Yuk sama-sama katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku. keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu. Kuasamu di dalam, Yuk sama-sama kita melambaikan tangan. kau badai menerpa di dalam hidupku. Ada tangan Tuhan. Kamu tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Engkau Tuhan kami yang benar Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Mari coba Tuhan sama-sama katakan, walau badai Menerpa di dalam hidupku ini. namun ada tangan Tuhan.
Come on. Angkatku tinggi, benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang lamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Katakan semesta. semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Kau begitu baik Tuhan, teramat baik. Kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau sungguh-sungguh kita mau naikkan penyembahan. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari saya undang untuk makin berdiri kembali. Sama-sama kita mau nyatakan, sama-sama kita mau menyembah Dia. Selamat tiba bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkat kami Tuhan, angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh
serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Mari jemaat Tuhan. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan Yesus hanya bagimu Tuhan. Oh Allah kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan, boleh terbuka Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Bentuk kami Tuhan Yesus, menjadi bejana Tuhan, yang indah di mata-Mu Tuhan, yang boleh Kau pakai Tuhan Yesus. Dan sebentar juga Tuhan, kami ingin berikan persembahan kami Tuhan, baik persepuluhan Tuhan maupun kolekte Tuhan Yesus. Kiranya sucikan, kuduskan Tuhan, biar Kau pakai Tuhan untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap Tuhan mendengarkan Tuhan. Haleluya, amin. Mari silahkan duduk saudaraku. Bagi yang ingin mengembalikan perpuluhan, saya persilahkan. Dan juga untuk persiapkan diri untuk memberikan. Shalom, selamat pagi semua. Cek, cek, bunyi ini. Kurang keras suaranya ya? Dikerasin dikit. Ya, Bapak Ibu kita mau berdoa buat anak-anak ya. Ayo anak-anak tutup mata.
berdoa sama Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan anak-anak ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang punya rencana, Engkau yang punya jalan atas hidup mereka. Tuntun mereka Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka ada. Terlebih kami berdoa buat hati mereka, biarlah hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mencintai Tuhan terus ada di dalam hati mereka. Pikiran mereka berikan pikiran yang berkenan kepada Tuhan, memikirkan hal-hal yang kudus, yang suci, kebenaran. Itulah yang menjadi kesukaan mereka. Sekolahnya diberikan kecerdasan. Di dalam pergaulan Tuhan jaga, hindari dari orang-orang yang jahat. Hindari dari orang-orang yang akan merusak kehidupan mereka. Tapi bawa mereka mendekat kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang menyukai kebenaran firman Tuhan. Jagai mereka senantiasa ya Tuhan. Dan di kelas sekolah minggu berikan hati yang sukacita. Hati yang menyembah Tuhan. Hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hidup mereka terus ya Tuhan ada di dalam jalan-Mu, dituntun oleh-Mu. Diberkati mereka semua dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pikiran yang cerdas, dengan kerajinan, dengan takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati guru-guru ya Tuhan, beri mereka hati mengasihi Tuhan, hati mengasihi anak-anak. Mereka melayani sepenuh hati ya Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya anak-anak silakan ke sekolah minggu ya. Ya saudaraku, kita sekarang memasuki bulan Agustus, udah bulan ke-8 ya. Sudah mulai menjelang ke akhir tahun. Jadi mari lebih rindu lagi beribadah, lebih rindu lagi kepada firman Tuhan. Demikian hari ini kita mau dengar firman Tuhan semuanya. Amin, semua rindu kepada firman Tuhan, amin. Kita makan firman Tuhan hari ini ya, jangan ada yang disisain. Jangan ada yang dipinggirin, tapi semua kita makan ya supaya menjadi kekuatan rohani buat kita semua. Mari kita berdoa semuanya. Bapa kami ada di sini untuk dengar firman-Mu. Kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati kami. Dengan segenap hati kami mau dengar firman-Mu menjadi makanan rohani yang sehat, yang menguatkan. Mungkin Tuhan itu keras tetapi baik untuk pertumbuhan rohani kami. Bawa kami dengan terang-Mu, bawa kami di dalam wahyu-Mu. Sehingga apa yang firman katakan kami dapat memahami dan hati kami rindu mentaati. Terjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saudaraku kita masuk kepada Matius pasal 8. Ya, hari ini atau dalam seminggu ini kita merenungkan satu pasal ya. Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Apa isinya? Mengenai jalan mengikut Yesus. Jadi kalau kita pengikut Yesus, inilah jalannya. Amin. Ya, yuk kita lihat ya. Ini dimulai dengan Matius 8 ayat 2 sampai 4. Itu bicara tentang orang kusta. Orang kusta ini siapa? Dia adalah orang Yahudi. Jadi seorang yang percaya mewakili orang Yahudi yang percaya diselamatkan oleh jamahan langsung Tuhan Yesus. Maka yang kusta sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus melayani dia. Lalu pasal 8 ayat 5 sampai 13 itu bicara tentang orang lumpuh. Ya, orang lumpuh yang mewakili orang bukan Yahudi. Ya, oleh karena tuannya, pemimpin tentara ya, itu percaya dia bukan seorang Yahudi tetapi dia percaya kepada nama Yesus. Lalu diselamatkan dan yang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percaya diselamatkan melalui iman terhadap perkataannya. Orang ini bilang, tentara ini bilang, Yesus engkau tidak perlu datang ke rumahku.
untuk melayani bawahanku yang lumpuh. Tinggal engkau berkata saja, asal engkau berkata saja, maka dia pasti sembuh. Ya, maka imannya luar biasa. Ini pun mewakili kita, orang bukan Yahudi. Barang siapa percaya, maka karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga adalah dari Matius 14 ayat 15. Matius 8 ayat 14 sampai 15. Ini tentang mertua Petrus. Petrus punya mertua demam. Ya, mewakili siapa? Ya, mewakili orang Yahudi. Karena mertua Petrus orang Yahudi. Orang Yahudi yang disembuhkan sehingga bisa berfungsi untuk melayani raja. Ya, karena ketika dia demam, dia nggak bisa bekerja. Di tempat tidur aja. Jadi nggak bisa berfungsi. Ya, demikian juga secara rohani. Kalau anak-anak Tuhan demam secara rohani, dia juga tidak bisa berfungsi untuk kerajaan sorga. Boro-boro melayani, ya, karena dirinya sendiri dalam keadaan demam, entar panas, entar enggak, entar panas, entar enggak. Nah, jangan sampai kerohanian kita pun mengalami demam. Amin. Artinya rohani kita sakit kalau kayak gitu. Jangan sakit, rohani kita harus sehat supaya kita berfungsi, ya. Kita sudah tahu bahwa setiap kita adalah sel-sel di dalam tubuh Kristus. Kalau kita berfungsi maka kita sel yang sehat, berfungsi dengan baik. Ya. Lalu terakhir saudaraku, Matius 8 ayat 19 sampai 22. Nah, ini bicara tentang jalan mengikuti raja. Yesus adalah raja, tapi bukan raja dunia. Dia raja sorgawi, ya. Kerajaannya juga kerajaan sorga. Nah, kita mau lebih banyak saudaraku membahas Matius 8 mulai ayat ke-16 sampai beberapa ayat berikutnya. Ya, kita baca dulu ya. Matius 8 ayat 16, 1, 2, 3. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya. Jadi ini pasal mulai Tuhan Yesus bergerak melayani orang ke orang. Ya, mereka semua tentu mendengar. Ada orang kusta disembuhkan. Ada orang lumpuh disembuhkan. Ada yang demam disembuhkan. Ya, ini menyangkut penyakit fisik tetapi juga sekali lagi penyakit yang rohani, saudara. Maka di ayat 16 dikatakan sampai menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang. Menjelang malam ya kira-kira jam 6 sore gitu ya. Jam 6 sore itu, wah masih banyak orang dibawa. Siapa mereka? Ternyata banyak orang kerasukan setan. Kebanyak orang juga punya sakit penyakit. Maka dibawalah banyak orang ini menghadap Yesus. Kita nggak kebayang ya, Yesus hari itu nggak tahu sampai jam berapa itu. Melayani dan melayani. Begitu banyak orang perlu dilayani. Apakah cuma zaman itu? Enggak, sampai hari ini saudaraku. Ada banyak orang kerasukan setan. Ya. Sayang sekali ternyata yang kerasukan bukan saja orang yang tidak percaya Yesus. Mungkin enggak orang percaya Yesus masih kerasukan setan? Mungkin. Mungkin. Nah ini pelajaran SPK. Ya, di CG pernah dijelaskan. Jadi
orang yang percaya Yesus masih mungkin kerasukan setan. Tapi setannya itu ada di mana? Di mana bisa masuk ke dalam rohnya atau tidak? Ada di mana setannya? Di mana? Tubuhnya bisa dipengaruhi setan? Bisa. Jiwanya, pikiran, perasaan, keinginan, ya. Keinginan orang Kristen masih bisa kesetanan, kemauannya, kehendaknya. Ya, makanya masih ada orang Kristen masih berzina, oh ada setannya. Masih cabul, oh ada setannya. Perasaannya juga kesetanan. Marah enggak kira-kira, ngomong enggak kira-kira. Itu kesetanan juga. Belum pikirannya, pikiran yang negatif, pikiran yang menghakimi. Maka orang percaya harus selalu waspada. Kita harus selalu berjaga-jaga. Karena iblis musuh kita akan melihat celah sekecil apapun yang kita luaskan. Celah yang kita enggak tutup pada pikiran kita. Pada perasaan kita, pada keinginan-keinginan kita. Setan bisa masuk di sana. Maka hati-hati jadi orang percaya ya. Maka Yesus berkata kita harus menguduskan diri kita. Nah jadi banyak setan-setan saudara, roh-roh yang jahat itu diusir oleh Yesus. Dan dia menyembuhkan juga sakit penyakit. Saya percaya sakit penyakit ini tidak hanya fisik. Tapi mulai dari jiwa yang merana, jiwa yang kesepian, itu banyak nanti gejalanya kepada fisik. Ya, sampai dengan yang rohnya masih sakit. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Amin. Dan kita terus praktekkan sampai dengan hari-hari ini. Orang percaya, umatnya, ya Tuhan akan bawa untuk menjadi saluran Tuhan untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Sakit rohaninya, sakit jiwanya, sampai sakit tubuhnya. Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasal 53 mengatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Jadi kalau kita punya kelemahan, kita semua tentu sadar apa kelemahan kita masing-masing. Saya pun masih punya kelemahan. Saya harus sadar apa kelemahan saya. Harus berjaga-jaga di sana atas kelemahan saya. Dan kita percayakan kepada Tuhan. Bukan oleh kuat gagah kita merubah diri kita. Tapi kita berserah, Tuhan inilah aku. Di dalam segala kelemahanku, bekerjalah. Kuasa-Mu Tuhan sanggup mengubahkan aku. Kuasa-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan aku. Jadi kita berubah bukan oleh kuat gagah kita berubah karena kita percayakan hidup kita. Kuasanya yang sanggup bekerja, amin. Kalau masih ada celah-celah bagi pekerjaan setan dalam kita, kita percaya kuasa Yesus sanggup mengusirnya. Kalau ada sakit penyakit di jiwa kita atau tubuh kita, bahkan roh kita demam. Yesus sanggup mengusirnya, menyembuhkannya. Amin. Ini yang harus kita percayai. Ini yang juga harus kita praktekkan. Pertama-tama kepada hidup kita sendiri. Kepada keluarga kita, baru kepada yang lain-lain. Tuhan pasti mau pakai kita untuk mengalami jamahan kasih dan kuasanya. Haleluya ya. Lanjut saudaraku, kita lebih jauh kepada apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Yesaya 53 ayat 4 mengatakan 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
Saudara ikut SPK juga di CG ini disampaikan di sesi Yesus penyembuhku. Ya, bahwa apa yang Yesus tanggung di kayu salib yang hari ini kita peringati dengan perjamuan kudus. Ada banyak orang yang tidak mengerti, wah sengsara banget itu jadi Yesus. Ya, luar biasa banget penderitaan Yesus. Kita pikir dia kena tulah. Banyak orang berpikir dia kena tulah. Dia dipukul, dia ditindas oleh Bapa. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Bapa tahu apa yang Yesus pikul. Apa yang Yesus pikul di sini dikatakan saudaraku? Apa? Kesengsaraan kita. Apa sih kesengsaraan kita dalam hidup masing-masing pasti punya cerita. Aduh sengsaranya saya dulu, tapi saya kuat melewati. Oh saudara, aku bukan oleh kuat dan gagah kita bisa melewati sengsara dalam hidup kita. Ada tangan Tuhan yang menolong kita. Sesungguhnya sengsara kita dipikulnya. Amin. Sengsara oleh sakit penyakit, sengsara oleh hubungan-hubungan yang menyakitkan. Atau apa lagi saudaraku? Atau sekarang kita mungkin sedang aduh Tuhan saya sengsara. Sampai hari ini masih sengsara nih. Ada urusan yang gak beres-beres. Terus bebannya kuat, bebannya besar, bebannya menindih hidup saya. Mungkin masih ada sengsara kita sampai hari ini. Tapi Yesus mau berkata jangan ditanggung olehmu nak. Bukan kamu yang menanggung, aku yang menanggung. Dan aku sudah tanggung 2000 tahun yang lalu. Semua sengsara umat manusia. Barang siapa kita percaya kepada dia, maka sengsara kita ditanggung oleh dia. Amin. Kalau kita percaya ini, maka hati kita damai. Aku tahu ada persoalan. Belum selesai-selesai. Tapi sengsaraku sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi aku enggak perlu lagi memikul sengsara itu. Amin. Kita enggak perlu lagi memikul penderitaan itu. Kita makanya dikatakan jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Kenapa? Lah Tuhan ngomong jangan khawatir. Padahal aku merasa khawatir karena ada persoalan yang begitu berat, begitu rumit. Tapi hari ini mari kita baca ini, kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi kalau Yesus sudah menanggung penyakit kita, bebannya kita serahkan kepada Tuhan. Ya tapi Tuhan kan aku masih kerasa sakitnya. Tetapi beda kalau kita tahu Tuhan sudah menanggung kita. Kita menanggung sakit sedikit saja. Amin. Amin. Apa yang aku rasakan sekarang Tuhan. Aku menanggung sedikit saja. Karena yang besarnya Engkau sudah menanggungnya. Maka kita akan merasakan beban kita berkurang banyak. Banyak berkurangnya. Kalau kita meyakini Yesus sudah tanggung. Yesus sudah tanggung. Aku enggak perlu menanggung seberat itu. Maka kita pun akan lebih ringan. Kekhawatiran, banyak kekhawatiran karena kita takut. Dan semua kekhawatiran itu akan lenyap satu persatu. Diringankan, dilenyapkan. Karena kita percaya Yesus yang sudah menanggung semua sakit kita. Bahkan Dia yang sudah memikul semua sengsara kita. Amin. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita perkatakan firman ini. Tapi dengan iman. Iman. Percaya. Ya, seperti tentara itu. Yang berkata, Yesus engkau tidak perlu datang ke rumahku untuk menyembuhkan anak buahku. Tinggal engkau berkata saja, pasti anak buahku sembuh.
Maka Yesus berkata, sembuhlah sesuai dengan imanmu. Luar biasa iman orang ini. Begitu kata Yesus. Tuhan Yesus hanya mau lihat kita berimannya semana kepada Dia. Kita enggak perlu tanggung lagi sengsara kita. Kita enggak perlu pikul lagi sengsara kita, penyakit kita. Dia sanggup membereskan. Mungkin ada yang merasa, aduh Tuhan rohaniku nih lagi sakit. Mungkin ada yang merasa, aduh Tuhan pikiranku lagi sakit. Perasaanku tak terkirakan sakitnya atau apa. Sekarang kita mau katakan ini tapi penuh iman. Supaya jadilah apa yang kita imani. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin semuanya. Haleluya. Yuk kita berkata Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita baca lagi bagian atasnya saja. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. 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 Kami percaya Tuhan, ini firman-Mu. Ada kuasa ketika kami memperkatakan firman-Mu. Saudara, ketika engkau merasakan sakitnya, ketika engkau merasakan sengsaranya, perkatakan ringan saja, sedikit saja. Penyakit akulah yang ditanggungnya, sengsarakulah yang dipikulnya. Ulangi itu. Ulangi itu. Daripada kita merenung-renungkan sengsara kita. Daripada kita merenung-renungkan penyakit kita. Lebih baik kita renungkan dan perkatakan firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Berikutnya saudaraku. Luar biasa apa yang Yesus lakukan, kita harus menyadarinya. Maka saudara kita baca yang berikutnya ya. Ini Matius 8 ayat 19 ya. Ini ada perkataan dari seorang Farisi. Dia berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa maksud Yesus? Ketika ada seorang dengan semangat berkata, "Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus adalah yang paling tahu hati orang ini. Apakah dia merasa karena Yesus begitu berkuasa, sanggup melakukan banyak hal. Oh, berarti Yesus itu sanggup bikin mujizat. Mungkin dipikirnya Yesus punya rumah yang indah, punya rumah yang besar, ada banyak makanan dan minuman. Atau apa yang dia pikir. Maka Yesus berkata, serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus dalam hal ini mengajak seorang calon murid ini untuk memikirkan baik-baik. Apa yang terjadi kalau kamu mau mengikut aku? Demikian juga hari ini kepada kita semua saudara-saudara. Ketika kita berkata kita Kristen, artinya pengikut Kristus. Sekarang ini kita harus banyak merenungkan apa itu Kristen. Apa itu anak Tuhan Yesus. Siapa kita ini umat kerajaan sorga. Ya seperti ini saudaraku. Artinya apa? Kita harus jadi orang-orang yang siap membayar harga. Siap gak bayar harga bahwa ikut Yesus itu tidak berbicara tentang kenikmatan materi.
Mengikut Yesus tidak dijanjikan tentang kenyamanan hidup. Sehingga kita tidak bisa bilang, gue pusing ya jadi orang percaya, kok gue gak tambah kaya. Gue pikir diberkati Tuhan Yesus terus berkat melimpah itu kekayaan. Yesus gak pernah janjikan kekayaan buat kita yang materi. Mungkin itu ada pendeta aja yang salah ngomong, salah ngajar. Yesus tidak pernah menjanjikan itu karena dia berkata seperti itu. Dulu ada lagunya, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus tidak ada tempat buat letakkan kepalanya. Itu yang Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku tidak janjikan kamu jadi kaya semuanya, kaya raya semuanya, nyaman semuanya, hidup bagaikan konglomerat. Siapa yang janji kayak gitu? Yesus tidak janji seperti itu. Amin semua. Yang Yesus janjikan apa? Bahkan Yesus ajarkan di dalam doa kepada Bapa adalah apa? Cukupkan. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Enggak dibiarkan lapar, enggak. Tapi itu yang Tuhan janjikan. Kalau menyangkut materi. Karena kerajaannya bukan dari dunia. Kerajaannya dari sorga. Bicara tentang hal-hal yang kekal. Hal yang kekal adalah hal yang rohani. Hidup kita secukupnya. Tapi ada orang Kristen kok yang kaya raya, berarti ada kasih karunia yang khusus. Ada tugas yang khusus. Amin. Untuk memberkati banyak orang yang susah, yang miskin. Untuk memberkati banyak pelayanan. Untuk memberkati supaya kerajaan sorga diperluas. Jadi orang kaya yang orang Kristen diberi itu bukan untuk sekali lagi kenikmatan, kenyamanan dagingnya. Amin semuanya. Sehingga kita semua paham. Sehingga kita tidak perlu juga iri hati. Sehingga yang biasa-biasa tidak perlu iri kepada yang kaya. Yang kaya juga tidak perlu mengecilkan yang biasa-biasa. Semua sama di hadapan Tuhan. Bedanya hanya tugasnya. Ada tugas-tugas khusus yang Tuhan berikan kepada orang percaya yang diberikan kekayaan lebih. Ada tugasnya. Sementara yang hidupnya biasa-biasa saja, cukup tapi tidak berlebihan, juga punya tugas-tugasnya. Masing-masing. Amin. Itulah yang Tuhan mau, ya, yang Tuhan nyatakan, yang ditegaskannya. Aku ngeletakin kepala aja nggak punya. Aku nggak punya rumah di sini. Aku kemana-mana keliling-keliling. Tidur bisa di padang, tidur bisa di mana aja. Lahirnya aja di kandang kok. Ya, jadi saudara kita di dalam Kristus, kalau ada gembala termasuk saya, atau ada pendeta, atau ada pengkhotbah yang mengajarkan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat jasmani, dikasih ini, dikasih itu, semua bicara yang jasmani, itu salah besar. Bukan begitu Yesus mengajarnya. Ya memang kalau cerita berkat jasmani besar-besar, ya orang pada senang semua emang. Menyenangkan daging paling senang. Makan-makan terus tiap hari. Diajak jalan-jalan terus jemaat. Senang semua. Tapi dagingnya nanti yang tambah gede. Bukan rohaninya yang tambah besar. Itu pengajaran yang salah. Makanya Injil kemakmuran itu sangat berbahaya. Dan kita harus mengenali
Nih ajarannya kemana nih arahnya. Kalau miringnya ke sana lagi, miringnya ke sana lagi, udah jangan diikutin. Itu bukan dari Tuhan Yesus. Amin. Malah yang Tuhan mau mengajarkan kita, barang siapa mau ikut aku. Barang siapa mau jadi muridku. Siap-siap sangkal. Nah, itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus. Itu yang murni. Yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Jadi harus siap berkorban. Amin. Korban apa? Korban pikiran, ya. Kita bukan orang-orang yang kekeh gitu ya. Kekeh, pokoknya begini. Pokoknya harus begini. Tidak, Tuhan ajar kita punya komunitas. Bisa sharing, bisa saling berbagi. Kita punya pemikiran, hikmat. Tapi berikan kesempatan saudara-saudara yang lain juga. Ada apa, hikmat apa, ada apa. Masukan apa, oh ini benar, ini murni, ini dari Tuhan, sama-sama kita pegang. Bukan soal siapa yang ngomong, idenya siapa, enggak persoalan ide mau dari ide siapa. Kalau itu yang benar, pegang. Jadi berarti ada orang-orang yang mengorbankan idenya tidak diterima, betul? Kalau ide enggak diterima, sakit hati enggak? Sakit hati enggak? Saya malas kasih ide kalau di gereja. Kenapa? Habis ide saya udah 2 kali saya kasih ide. Dua-duanya ditolak. Sakit hati saya. Kalau kayak gitu salah berpikir. Kita harus siap berkorban. Sekalipun saya kalau ada ide yang lebih tepat menurut firman. Dibanding apa yang saya sampaikan, saya harus siap berkorban. Bukan ide kamu yang harus dipakai. Itu lebih benar, itu lebih tepat, itu lebih mewakili suara Tuhan. Pakai. Amin. Itu baru urusan pikiran kita, jadi jangan gampang sakit hati. Kalau punya ide gak keterima, habis itu pokoknya gue tutup mulut. Gue gak akan ngomong sampai akhir. Lu sampai akhir hayat? Iya. Sayang sekali kalau kayak begitu. Ya, harus siap berkorban. Korban apa lagi? Perasaan. Aduh, udah gue capek-capek begini melayani dia. Udah diajak senyum-senyum, apa hasilnya? Dia salah paham. Begitu salah paham dia jadi benci sama saya. Terus bagaimana kita? Siap korban perasaan. Amin. Bukannya udah untung juga gue kagak ngelayanin dia. Yang ada kayak begitu reaksinya. Udahlah gue kagak mau lagi ngelayanin dia. Bugem ganti aja, saya gak mau jadi fasilnya dia. Tidak begitu, amin. 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 Harus mau korban perasaan. Kalau jadi pengikut Yesus. Belajar di sana. Berkali-kali Tuhan akan uji kita dengan perkara ini. Siap gak berkorban? Siap gak berkorban? Mau gak berkorban? Kalau bicara Yesus, wah udah banyak kali dia korban perasaan. Banyak kali kita pelajari itu. Ya. Jadi ini yang Tuhan mau, siap membayar harga. Ya, dan Tuhan akan lihat hati kita ketika kita sepertinya siap bayar harga. Tuhan akan melihat lebih dalam, tulus enggak dia melakukan ini. Melakukannya, membayar harganya tulus dari hatinya karena dia mencintai Tuhan. Atau karena punya agenda sendiri, punya motif-motif sendiri. Jangan sampai saudara, kita korban materi, kita korban uang, kita korban keringat ya. Kita korban waktu, semua itu saudaraku. Memang Tuhan mau kita semua berkorban. Ketika ada saudara yang kesulitan, kesusahan, mau gak kita korban waktu untuk memahami apa sesungguhnya yang dia hadapi. Apa yang bisa saya tolong. Tapi sekali lagi Yesus sanggup menguji lebih dalam dari manusia.
Dia akan menguji tulus atau tidak kita berkorban ini. Betul-betul semua buat nama Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Biar engkau saja Tuhan yang ditinggikan. Engkau saja yang dikenal. Nah kalau begitu luar biasa. Amin. Yang penting jangan sampai untuk nama kita. Amin. Kalau buat nama kita itu namanya bukan berkorban. Jauh dari berkorban. Ya, ini penting. Yesus tidak menjanjikan apa? Yesus tidak menjanjikan apa? Kenikmatan materi, kenikmatan dunia ini. Tidak. Berikut. Yuk kita baca dulu ya, Matius 8, 25 sampai 26. 1, 2, 3. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini perikop berikutnya dari pasal 8. Kisah tentang Yesus tidur di perahu ketika dia bersama dengan murid-murid ya sedang di danau Galilea. Lalu Yesus tidur tenang-tenang sementara datang badai. Ada angin, ada badai, Yesusnya tidur aja. Murid-murid ketakutan. Sehingga murid berkata, Tuhan tolonglah kita binasa nih kalau engkau tidur melulu. Kita mungkin mengalami hal-hal semacam ini. Ketika persoalan datang, kita lalu berpikir, Tuhan gimana sih Tuhan? Engkau di mana sih? Kok sepertinya engkau nggak tahu nih aku lagi ngalamin nih urusan ini. Ini kan berat banget. Ini kan sulit banget. Aku udah menderita Tuhan, aku udah nunggu-nunggu. Tapi aku nggak merasa engkau berbuat sesuatu. Mungkin kita berpikir jangan-jangan engkau tidur atau engkau sedang pergi kemana. Sedang melanglang buana, engkau gak ngerti apa yang aku alami. Sama seperti itu saudara-saudara. Tapi Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Yesus ingin berkata kamu semua kan murid-muridku. Tahu aku punya kuasa. Kamu kan lihat aku sudah bisa bangunin orang lumpuh, orang kusta mau pakai obat apa juga gak mungkin seperti yang aku lakukan. Sekali aku jamah dia, sembuh dari kustanya. Kenapa engkau takut? Begitu juga hari ini Yesus mau berkata kepada kita yang sedang khawatir, kita yang sedang takut tentang apa saja, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi Yesus justru dalam perkara ini menegur kita. Kamu itu sebetulnya percaya enggak sama aku? Kita semua ini sebetulnya percaya enggak sama Yesus? Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus maha tahu. Kita percaya ketiga hal itu saudara-saudara? Amin. Percayanya setengah apa penuh? Penuh Tuhan. Hari ini kami boleh mengatakan di hadapanmu kami percaya penuh. Maka kita bersiap-siap. Tuhan akan menguji kita. Betul? Betul? Tuhan akan uji, maka nanti datang satu persoalan. Datang lagi satu persoalan, itu terus kita diuji dan dimurnikan. Sampai kita sadar benar ya. Sebetulnya kita ini percayanya sama Tuhan semana. Nanti itu terbukti lewat persoalan yang datang. Terus kita muncul enggak kekhawatiran yang hebat. Ketika muncul kekhawatiran yang hebat kita pun jadi sadar. Oh Tuhan ampuni aku. Aku baru sadar ternyata kepercayaanku kepadamu belumlah penuh. Amin. Ya, supaya kita sadar diri.
Sadar diri. Tuhan mau kita sadar diri kita. Semana kita percayanya kepada Tuhan. Demikian hari itu. Kenapa Tuhan tidur? Emangnya Tuhan Yesus nggak ngerti itu urusan badai datang? Dia tahu. Tapi dia mau murid-murid bangkit imannya, bertumbuh imannya supaya imannya teruji. Demikian kita. Kalau persoalan gak pernah berhenti dalam hidup kita. 1 belum selesai, ada persoalan lagi. 2 belum selesai, ada lagi persoalan. Ketahuilah Tuhan menguji hati kita. Supaya dia mendapati iman kita penuh. Amin. Amin. Jadi ketika ada pengujian seperti ini, gak usah pusing-pusing mikirin Tuhan. Tuhan itu dengar gak sih? Tuhan tuh begini gak sih? Jangan pusing soal itu. Dia mah pasti dengar. Dia mah pasti tahu. Justru biarlah kita berpikir, aku tahu Tuhan sedang menguji aku lewat persoalan ini. Oh Tuhan, tolonglah aku. Rahmatilah aku. Supaya aku lewati persoalan ini dengan menang. Amin. Kalau kita menang, kita naik kelas. Amin. Tapi kalau kita goyah terus, bolak-balik goyah. Yesus bilang, kamu nih belum naik kelas nih. Ayo dong, harus naik kelas, harus naik tingkat. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Nah maka saudara, kalau kita mengalami persoalan seperti murid-murid hari itu, di tengah laut begitu mengerikan, ada badai topan seperti itu. Aku pun begitu. Yesus mau kita memandang Tuhan. Jadi pandang Tuhan, bukan memandang persoalan. Semakin kita memandang persoalan, rasanya persoalannya makin besar apa makin kecil? Makin besar. Makin kita adem atau makin kita takut? Makin takut. Makanya kita diajar pandang Yesus, pandang Tuhan. Ada lagunya tuh, ya, pandang Yesus. Lagu lama itu ya. Supaya kita jangan takut. Amin semuanya. Yang dalam persoalan semua pandang Yesus, bukan persoalan. Ya, lalu apalagi yang kedua itu saudara, ingat firman. Ingat firman Tuhan dan perkatakan. 2 ini aja caranya. Maka pasti iman kita bangkit. Kekuatan kita bertambah karena kita mengandalkan Dia. Amin. Apapun masalahnya ya. Semua. Jangan mengeluh. Jangan terus-terusan mengeluh. Pandang Yesus. Lalu perkatakan firman. Maka kita dapat kekuatan setiap hari. Amin. Haleluya. Lalu berikutnya lagi saudara. Ya, ini terakhir ya. Dari Matius 8 ayat 31 sampai 32. Kita baca yuk 1, 2, 3. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Cukup sampai di sini dulu. Apa nih? Kisah Yesus ada babi apa? Tahu kisah yang mana ini? Ya, ketika Yesus menyeberang ke Gerasa. Lalu di sana ada orang sakit jiwa. Orang kerasukan setan, banyak banget setannya. Berapa banyak itu? Legion. Legion berapa biji? Wow. Satu orang, roh jahatnya segitu banyak. Mungkin gak? Mungkin. Ternyata mungkin. Makanya kita kalau pelayanan pelepasan seringkali bukan cuma 1 kali. Bisa berkali-kali. Karena setan itu bisa ngumpul banyak pada 1 orang. Ya, tetapi ketika Yesus kemudian mau menyembuhkan dia, nah ini suara dari setan-setan yang ada pada orang itu. Setan-setan itu meminta kepadanya, jika engkau mengusir kami. Karena setan tahu Yesus itu amat berkuasa.
Setan tahu mereka segitu banyaknya pun tidak dapat mengalahkan Yesus. Amin. Tidak bisa. Kuasa Yesus begitu luar biasa. Maka kita anak-anak Tuhan jangan takut jika kita harus melayani orang yang ada setannya. Kenapa? Bukan karena kita hebat, tetapi nama yang kita bawa itu nama Yesus. Nama yang setan takut. Maka setan-setan itu hari itu berkata, jika engkau mengusir kami, ini belum diusir ini. Tapi setan udah tahu gelagat Yesus datang pasti mereka semua diusir. Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yuk kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ayat berikutnya, pedagang-pedagang, pemilik babi, penjaga babi yang protes sama Tuhan Yesus. Waduh, ada engkau datang, habislah bisnis kami. Ini babi kan piaraan kami, tapi tahu-tahu nyemplung semuanya mati. Maka buat mereka Yesus ini pribadi yang merugikan. Udah deh engkau pergi deh dari sini. Cepatlah engkau pergi dari sini. Ada engkau di sini, bisnis kami rugi. Saudara pasti tahu, ada banyak bisnis main kuasa gelap. Betul? Banyak. Bisnis yang kelas kecil, cuman urusan warung. Itu udah banyak yang pakai ya. Dari kuasa-kuasa gelap. Yang digerobak-gerobak sampai yang gede-gede. Sampai restoran besar. Sampai mall-mall besar. Sampai pabrik-pabrik yang besar. Banyak ya. Yang dinaungi sebetulnya oleh setan-setan. Saya pernah diajak untuk ngedoain satu pabrik. Karena di pabrik itu ada banyak yang kesurupan. Kita doain tapi saya ingat saya bilang, ya ini kalau mau percaya sama Yesus, jangan ada lagi penyembahan-penyembahan berhala. Karena berhala, patung ada di sana punya pemilik. Tapi pemiliknya begitu dengar dia punya karyawannya banyak yang kesurupan. Jadi gempar lah ya. Jadi enggak konsentrasi kerja, sebentar kesurupan di sini, sebentar kesurupan di sana. Jadi konsentrasi kerja pabrik itu enggak baik. Dan makin lama kok katanya makin sering. Ya udahlah, mereka udah panggil kelompok A dengan caranya, panggil kelompok B dengan caranya. Waktu bangun pabrik juga pakai potong kepala, kebo, tanam. Jadi berbagai, sempat panggil kita. Ya kita bilang kalau mau percaya sama Yesus gak boleh dicampur dengan yang lain. Kalau masih dicampur-campur sekarang hilang, nanti balik lagi. Begitu, bahkan kuasa gelap kalau balik lagi bisa bawa pasukan, makin banyak. Wah enggak kuat, wah kurang mempan, panggil lagi. Wah kurang mempan, panggil lagi. Wah kurang mempan, panggil lagi. Saya bilang pakai cara begitu, bukannya berkurang, makin banyak yang ngumpul. Karena yang sanggup mengusir hanya nama Yesus. Tetapi Yesus tidak mau kalau namanya sudah mengerjakan dicampur lagi yang lain. Itu seperti perumpamaan satu rumah yang ada setannya lalu terusir. Tetapi karena tetap kosong, betul? Tetap kosong, balik lagi sedikit atau bertambah banyak? Bertambah banyak. Jadi Yesus maunya ya, kalau Yesus
Ya karena Yesus raja. Biarkan dia meraja, biarkan dia yang menjadi penguasa. Kalau Yesus kita undang jadi penguasa, saudaraku, yang lain semua rontok, yang lain semua dikalahkan. Tapi jangan pernah menduakan Yesus. Kita mau percaya Yesus, kita pakai juga yang lain. Kita pakai lagi yang lain, ada jimat A, jimat B, ambil air di sana, ambil air di sini, dicampur-campur, wah kacau saudara. Kacau kalau seperti itu. Dan yang paling kasihan siapa? Jiwa yang bersangkutan. Dia yang akan mengalami, saudaraku, penderitaan. Itu yang akan terjadi. Kita mungkin sudah sering dengar, matinya aja susah. Matinya susah. Ya, sangat menderita. Ya, maka hari ini kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Semoga kita semua tidak ada lagi yang bermain-main dengan jimat. Saudara kalau punya jimat serahin dong, cepet-cepet ke gereja. Cepet-cepet jangan disimpan di rumah. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Engkau gini aja, sekarang bisa enggak baca Alkitab? Bisa enggak doa? Kalau engkau sulit baca Alkitab, sulit doa, kok kayaknya enggak dapat. Mulailah ngecek hidup. Dulu pernah main kuasa gelap enggak? Pernah misalnya. Udah beres belum ya? Lebih baik engkau bertanya, ini saya udah beres belum? Dulu pernah main kuasa gelap. Tapi kayaknya lagi SPK udah sempet dilepaskin. Tapi saya mau bilang begini saudara, kalau engkau banyak main kuasa gelap, kemungkinan besar satu kali di SPK dilepaskan belum cukup. Saya mendingan ngomong apa adanya. Supaya apa? Ketika kita punya waktu sekarang hidup nih, lepas SPK tahun berapa, kita sekarang masih jadi anak Tuhan. Salah satu tanda yang paling mudah adalah apakah kita mudah berdoa atau sulit. Apakah kita bisa membaca Alkitab atau sulit. Dua itu aja cukup. Jangan-jangan masih ada yang lain yang tersimpan. Mungkin di rumah, mungkin di kamar, mungkin di mana. Karena urusan dengan jimat-jimat harus diselesaikan semuanya saudara. Semuanya dan semuanya. Kalau semuanya selesai baru kita bisa menyembah Tuhan dengan enak. Baru connect tuh. Betul? Baru connect. Baca firman itu bisa dengan enak. Gak ada lagi hambatan. Karena kan Tuhan berkata yang menghambat aku dengan engkau adalah dosamu. Nah, main jimat, kuasa gelap, segala perjanjiannya dulu, itu kan dosa. Maka harus dibereskan semua. Semua dan semua. Detail. Ya, nih di SPK saya suka bilang, kalau berdoa minta ampun sama Tuhan, jangan ampuni aku dari semua dosaku. Jangan gitu, jangan diborong begitu. Kita harus ada pengakuan, aku dosanya ini Tuhan ampuni. Ada lagi dosaku Tuhan, aku dosanya ini ampuni. Aku main dukun dulu, ini ampuni. Gitu loh, amin. Amin. Satu persatu, bereskan. Ini saya udah khotbah di KW Deborah. Jangan nunggu kita waktunya, wayahnya, udah mau dipanggil Tuhan, susah. Semua ya. Kita kan sama-sama tahu itu kan hidup yang lama, betul? Itu kan hidup yang lama, dulu lagi aku gak ngerti, aku bermain-main dengan itu. Sekarang aku udah mengerti, aku tinggalkan, iya betul. Tinggalkan artinya kita tidak ke sana lagi. Tapi saudara, itu semua yang dulu mesti dibereskan dengan Tuhan. Satu persatu. Jika engkau tidak bisa melakukannya sendiri, lebih baik engkau ngomong sama hamba Tuhan. Kau boleh ngomong sama saya. Jadi selama engkau masih sehat, masih bisa diajak ngomong, masih bisa dengar, masih bisa jawab, saat itulah yang bagus untuk engkau dilayani dan mudah semua.
urusan ke depan. Amin. Amin. Di sini terjadi berbagai. Jemaat kita berbagai sikapnya, berbagai caranya. Ada jemaat yang ketika masih hidup, masih sehat, datang kepada saya. Mungkin ada juga kepada yang lain. Tapi beberapa saya tahu datang ke saya, bilang, saya itu dulu begini-begini Ibu Gembala, jangan-jangan masih ada. Atau dia bilang sepertinya masih ada. Sebetulnya sudah dilayani pelepasan, tapi yang ini saya belum ngaku. Oh gitu, iya. Yang lain-lain saya udah ngaku, tapi iya yang ini saya ingat saya belum ngaku. Bagus. Pak, Ibu, akui sekarang. Setelah dia akui, kita berdoa. Ya, kita usir semuanya. Yang ngusir kan dia, paling bagus dia yang ngundang, dia yang ngusir. Dia yang janji, dia yang ngusir. Dia yang minta, dia yang ngusir. Itu yang paling bagus. Maka itu terjadi, diusir, benar, beres semua. Itu yang paling bagus saudara, dan jangan malu, jangan ragu untuk menyampaikannya. Karena itu dosa masa lalu, enggak apa-apa. Amin. Amin. Karena bicara dunia ini segala bisnisnya, ya memang banyak setannya saudara. Kalau kita belum percaya Tuhan, yang kita undang memang setan. Jangankan bisnis, keluarga aja. Keluarga-keluarga juga banyak yang undang setan. Maksudnya sih tadinya supaya damai, suami istri sering berantem jadi ke orang pintar. Anak sama bapaknya ciong, jadi ke orang pintar. Maksudnya sih mungkin bagus, tetapi caranya keliru. Ini pun harus dibereskan satu persatu. Semua di hadapan Tuhan. Maka ya segala yang jahat itu keluar dari hidup kita. Maka kita barulah merasakan merdeka. Ada damai sejahtera Tuhan. Amin, saudara-saudara. Haleluya semua. Nah ini apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Beginilah jalan mengikut Yesus. Mari ikuti dengan hati yang rela dan sukacita. Haleluya. Mari tim PW. Kita sebentar mau menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Oh haleluya. Oh haleluya. Yuk kita nyanyi dulu. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendakmu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas semua hakku
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami semua menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat kerajaan surga. Kami sungguh memahami ya Tuhan, selama di muka bumi ini Engkau mau mempersiapkan kami, sehingga kami layak ya Tuhan pada hari-Mu nanti. Kami ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan kekal-Mu ya Tuhan. Karena itu kami memilih mengikut Yesus. Itulah pilihan kami. Dan kami tahu Tuhan, ajaran-Mu yang makin hari semakin Engkau ungkapkan, Engkau singkapkan. Kami semakin menyadari jalan mengikut Yesus adalah jalan melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Jalan mengikuti Yesus adalah jalan membayar harga, mengikut kemana Engkau mau. Jalan mengikut Yesus adalah jalan yang meninggalkan kenikmatan dunia, kenikmatan materi. Itu bukan bagian kami. Inarabataka syakatakayala. Beri kami pemahaman, terang-Mu datanglah. Firman adalah terang Tuhan. Supaya kami berjalan dituntun oleh firman-Mu. Kami terima firman-Mu hari ini dengan hati yang rela, karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib cukup bagi kami, untuk kami sadar Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau telah menempuh jalan ini lebih dulu ya Tuhan. Kami pengikut-pengikut-Mu, ikut di jalan-Mu, ikut beserta-Mu. Kami tinggalkan dunia ini. Bahwa kami Tuhan meninggikan salib Tuhan. Kami tidak takut. Kami mau meninggikan salib Yesus. Kami bangga akan salib Tuhan. Kami tidak takut mengenangnya, merenungkannya, menjalaninya di sepanjang hidup kami. Itulah jalan dari murid-murid-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar firman ini tertanam di dalam hati kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu bekerja dalam hidup kami. Sehingga apa yang sulit bagi kami dimudahkan oleh Engkau. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ya Tuhan kami yang perkasa, Tuhan kami yang mulia, yang penuh dengan kuat kuasa. Sanggup melakukan apa saja yang Engkau mau. Kami beri diri kami. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, serahkan hidup kita untuk Tuhan bereskan. Serahkan hidup kita supaya tidak ada lagi kekhawatiran yang begitu rupa. Karena kita tahu hari ini sengsara kita sudah dipikulnya. Penyakit kita sudah ditanggungnya. Tinggal serahkan hati yang percaya sungguh kepada Dia. Maka Dia bekerja dan kita alami mujizatnya. Kita alami pertumbuhan. Kita alami segala yang membawa kepada kemenangan, kemerdekaan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus atas karya salib-Mu. Hari ini kami memperingatinya. Terima kasih Roh Kudus, Roh Penolong yang tiap-tiap hari mengingatkan kami akan firman Kristus yang membawa kami, memampukan kami melewati semua sehingga kami bertumbuh menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di akhir zaman ini. Terima kasih berkat Bapa, berkat Putra dan berkat Roh Kudus ada pada perjamuan ini memberkati kami semua. Haleluya. Amin.
telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sebabku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, didamai di dalam bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia sebabku, hanya dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita makan ini, saya mau ingatkan, ampunilah orang-orang yang bersalah. Ampuni orang-orang yang bersalah.
supaya kita tidak berdosa kepada perjamuan kudus Tuhan. Kiara basata kaya rabasandika. Kiara masata kaya lama-lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memperingati kematian-Mu. Engkau mati karena Engkau menanggung kutuk dosa kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata kepada kami. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Terima kasih Tuhan, kami percaya sungguh inilah darah-Mu dan daging-Mu. Kami percaya sungguh kami akan bersama dengan Engkau ya Tuhan, menerima hidup, bahkan hidup yang kekal. Maka saudara-saudara, sebentar kalau kita makan, terima dengan iman. Engkau yang sedang demam rohanimu, jiwamu, tubuhmu. Yakinlah kuasa Yesus sanggup menyembuhkanmu. Engkau yang lemah, engkau bangkit. Engkau yang tertidur, engkau bangun. Engkau punya kekuatan bukan dari dirimu, tetapi dari Tuhan Yesus dan firman-Nya yang hidup. Maka dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kemenangan yang dari-Mu. Bekerjalah atas kami, maka kami makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Inilah darah-Mu Tuhan yang menebus segala dosa kami, yang membebaskan kami dari segala di masa lalu kami. Asalkan kami mengakuinya, asalkan kami membereskannya di hadapan-Mu, maka semuanya lenyap, semuanya terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, ada kuat kuasa-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami yang belum beres, kuat kuasa-Mu terus terngiang-ngiang di hati kami, untuk kami membereskannya, untuk kami membereskannya, dan untuk kami membereskannya. Untuk kami tidak menunda-nundanya, tidak menunda-nundanya, dan tidak menunda-nundanya. Kami akan membereskannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Baik kami secara pribadi atau kami butuh bantuan hamba-Mu. Ajar kami mentaatinya karena ini kebenaran dan inilah kekudusan yang perlu ada pada kami semuanya. Darah-Mu Tuhan siap membasuh kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyi haleluya 12 kali. Dengan penuh percaya, dengan penuh iman. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Bangunkan kami, ya Roh Allah. Kuatkan kami, ya Roh Allah. Siapkan kami, ya Tuhan. Jadi pemenang, jadi pemenang-pemenang. Seperti Engkau telah menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat tangan kita kepada Dia. Kami sungguh berserah kepadamu Tuhan kami yang dahsyat perkasa. Kami sungguh percaya kepadamu Tuhan kami yang hidup. Engkaulah yang telah menebus, Engkaulah yang telah memberkati kami semua. Kami jalani hidup ini dengan tidak takut, karena Engkau amat berkuasa. Kami jalani hidup ini seturut firman-Mu, seturut kehendak-Mu, mengikuti Yesus. Apa yang Kau ajarkan, ajar kami, buat kami mentaatinya, oleh karena Roh-Mu bekerja di dalam kami. Karena itu saudara-saudara pulanglah sebentar, menerima kuasa kebangkitan, menerima kuasa yang memerdekakan. Bawa pulang, berkati rumah tangga masing-masing dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk sebentar saudaraku. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau melihat dulu beberapa pengumuman. Mari saya persilakan tim multimedia. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh.
syukur kita. Sama-sama kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.